Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Budila, masih dalam materi mengenai persamaan dasar akuntansi ya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai akun dan bagaimana sih mekanisme persamaan dasar akuntansi tersebut. Oke, kemarin kalian sudah latihan. Ibu suruh kalian untuk mencari pengertian dari akun-akun yang sudah Ibu sampaikan dalam LKPD 3.2 ya, bagian B. Nah, sekarang kenapa sih Ibu perlu banget kalian minta untuk menjelaskan pengertian dari akun-akun tersebut? Karena yang namanya akuntansi tidak terlepas dari sebuah akun. Akun itu adalah suatu pos yang mana setiap transaksi itu masuknya atau sumbernya itu ke akun. Jadi kalian perlu banget ngerti yang namanya apa sih akun tersebut gitu. Nah, akun itu sendiri kan tadi udah Ibu jelasin, akun itu adalah sebuah pos. Pos itu pos-pos dari akun sumbernya ada akun real sama akun nominal. Bedanya apa sih akun real sama akun nominal? Nah, jadi kalau akun real itu adalah akun nyata. Artinya nyata adalah ketika di tahun yang akan datang, akun ini masih tetap ada. Sedangkan akun nominal adalah akun yang tahun depannya itu sudah tidak ada. Jadi sudah ditutup. Nah, jadi di sini akun real itu dibagi menjadi 3. Ada akun harta, akun utang, dan akun modal. Akun harta itu ada kas, ada perlengkapan, ada peralatan, ada piutang, ada akumulasi penyusutan, itu semua masuk ke akun harta. Nah, golongannya ya. Kemudian kalau akun utang itu dibedain jadi 2, ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Nah, sedangkan kalau modal itu yang termasuk akun modal itu ada modal, ada prive, ada laba ditahan. Nah, sekarang akun nominal. Akun nominal ini dibagi menjadi 2, ada akun pendapatan, ada akun beban. Kalau pendapatan adalah pendapatan itu adalah eh, hasil ya, pendapatan yang kita peroleh dalam satu kali semester atau satu kali tahun atau satu bulan. Nah, pendapatan ini juga bisa diartikan sebagai hasil yang kita peroleh ketika kita melaksanakan suatu jasa atau menjual suatu barang. Nah, sedangkan kalau akun beban itu adalah biaya yang kita korbankan, yang kita keluarkan untuk memperoleh sesuatu. Misalkan kalau kalian beli apa namanya? Beli AC, berarti nanti selain ada biaya yang harus kalian keluarkan yaitu biaya AC-nya sendiri, ada juga biaya pemasangan. Nah, pemasangan ini juga termasuk dalam akun beban. Kemudian, nah ini ya, tadi udah Ibu jelasin dikit. Jadi kalau akun harta itu ada 4 macamnya. Ada harta lancar. Jadi harta lancar adalah harta yang paling lancar, yaitu bisa diubah secara langsung dengan kas. Contohnya itu ada kas perlengkapan, piutang, terus wesel, tagih, itu semua masuk ke harta lancar. Nah, kalau harta tetap tidak lancar, itu contoh adalah dia tidak bisa dicairkan menjadi kas secepat mungkin. Contoh peralatan, biasanya nilai guna ekonomisnya itu lebih dari 1 tahun. Mobil atau kendaraan, gedung, terus ada rumah dan tanah. Nah, ada lagi harta tidak berwujud. Kalau harta tidak berwujud ini kategorinya adalah harta tapi dia tidak ada wujudnya. Contohnya apa? Paten, hak cipta. Nah, itu semua masuk kategori harta tidak berwujud. Terus ada lagi investasi jangka panjang. Nah, kalau akun utang, dia itu ada 3 ya. Kalau di sini ada 3. Utang jangka pendek, berarti utangnya kurang lebih dari 1 tahun. Utang jangka panjang, utangnya lebih dari 1 tahun. Misalkan kita beli rumah, ngutangnya itu 25 tahun, berarti kategorinya utang jangka panjang. Terus ada utang lain-lain. Nah, kemudian kode akun. Jadi setiap akun yang ada dalam sebuah perusahaan itu harus diberi kode, harus diberi nomor, berarti harus diurutkan gitu. Nah, kodenya itu bisa numeral, bisa desimal. Kita kasih numeral, kita kasih desimal, kasih mnemonik kayak angka-angka Romawi. Terus ada kode kombinasi huruf dan angka gitu. Nah, sekarang ada beberapa transaksi ya. Transaksi-transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta.
Jadi kalau kita kaitannya setelah kita belajar akun, berarti kita harus belajar transaksi. Nah, transaksi ini ada 3, kalau misalkan yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta itu ada 3. Ada yang pertama pembelian harta secara tunai. Misalkan kita beli peralatan itu secara tunai, artinya kita bayar cash. Berarti harta kita bertambah yaitu peralatannya, kemudian harta kita berkurang yaitu kas kita berkurang. Terus ada lagi penerimaan piutang usaha. Berarti kalau piutang usaha itu apa sih? Kan kemarin udah ibu suruh kalian cari piutang usaha itu artinya apa. Piutang usaha adalah utang dari pihak yang kita utangi. Jadi kalau kita ngutang itu disebut utang, kalau orang ngutang ke kita itu disebut dengan piutang usaha. Nah, kalau penerimaan piutang usaha kan berarti pelunasan dari pihak yang ngutang ke kita dong. Berarti kita menerima uang. Harta kita bertambah, piutang kita berkurang. Nah, di sini transaksinya berubahnya harta di harta aja. Terus ada penjualan harta secara tunai. Penjualan harta secara tunai itu maksudnya adalah kita jualan harta secara tunai. Misalkan kita jual kendaraan secara tunai, berarti kendaraannya kita hapus akunnya karena sudah terjual. Kemudian karena kita jual secara tunai, berarti kita dapat kas gitu. Makanya harta dengan harta. Terus ada lagi transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Contoh apa? Yaitu yang pertama adalah pembelian harta secara kredit. Berarti kita beli harta, misalkan beli mobil secara kredit. Beli mobil kategorinya harta secara kredit. Berarti akan timbul utang. Berarti di sini ada perubahan di kolom harta dan kolom utang. Nah, kemudian ada apa lagi? Yang kedua adalah memperoleh pinjaman dari kreditur. Nah, kalau kita pinjam uang dari kreditur itu kan berarti utang kita bertambah dong. Dan kita mendapatkan apa? Karena kita minjem uang, berarti kita akan mendapatkan kas. Harta kita bertambah, utang kita bertambah. Terus ada lagi membayar utang usaha. Nah, karena utang kita bayar, berarti utang kita berkurang. Kas kita pun juga berkurang. Jadi ini ada perubahan di harta dengan utang. Kemudian ada transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Contohnya adalah kalau kita investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Misalkan nih, ibu bikin salon baru pertama kali berdiri, ibu punya uang nih 10 juta. Nah, 10 jutanya sudah bukan lagi atas nama ibu, karena 10 jutanya udah ibu sumbangin ke salon ibu, walaupun salonnya punya ibu. Tapi kalau dalam akuntansi itu harus memisahkan mana yang punya pribadi, mana yang punya bisnis. Nah, di situ nanti kasnya si kasnya si salon ibu akan bertambah, modalnya pun juga bertambah. Terus ada lagi yang kedua adalah memperoleh pendapatan. Ini maksudnya adalah kita misalkan mengerjakan ada spa gitu kan, kita sudah kerjakan, kita memperoleh uang, kasnya bertambah. Nah, itu disebut dengan pendapatan. Gaji gimana, Bu? Ya, gaji juga termasuk dengan pendapatan. Nah, oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nomor satu kategorinya adalah penyetoran modal. Nah, pada 1 Maret 2019, Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal. Nah, berarti di sini apa yang bertambah? Apa yang berkurang? Nah, di sini dua-duanya nambah. Hartanya bertambah, yaitu kas sebesar 150 juta. Kemudian modalnya juga bertambah sebesar 150 juta. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha sebesar 35 juta selama 1 tahun. Nah, di sini kalau misalkan kita bayar sewa 1 tahun, itu disebut dengan sewa dibayar di muka. Jadi sewanya kita udah bayarin sebesar 35 juta, tapi belum kita penuhi tempatnya selama 1 tahun. Nah, contoh apa aja yang berpengaruh, yaitu kasnya berkurang sebesar 35 juta dan sewa dibayar di muka bertambah sebesar 35 juta nih. Kemudian yang ketiga ada pembelian peralatan. Dewi membeli peralatan seharga 40 juta secara kredit. Nah, apa yang berpengaruh? Berarti peralatannya bertambah. Kemudian utangnya juga bertambah karena ini secara kredit gitu. Kemudian pembelian perlengkapan. Dewi membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 12 juta secara tunai. Nah, ini si Dewi bayarnya secara tunai. Berarti kita keluarin kas sebesar 12 juta. Kemudian perlengkapannya bertambah karena kita beli perlengkapan 12 juta. Oke, begitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya adalah kita lanjut ke tes ya untuk melihat
Apakah kalian sudah menguasai materi ini atau belum? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.